usah kecil hati dalam segala perkara. Keadaan apapun, saya dan Anda harus yakin. Tuhan, ku lewati semua. Enggak apa-apa aku ngalami. Kau menghina, kau menginjak, kau mau menghancurkan dengan fitnahanmu, dengan merugikan dengan segala blokirmu. Tidak apa-apa. Aku seorang yang sangat kuat karena Tuhan beserta aku. Aku tidak bisa dikasih ranjau. Ranjaumu tidak akan mempan. Ranjaumu meledak, tidak kena aku. Meledak kena aku tidak cedera. Ini seperti yang kita baca. Itu sebab saudara dan saya harus yakin. Bila perjalanan kita bersama dengan Yesus. Jangan pakai kekuatan diri sendiri. Saudara tahu bahwa toko sebelah atau saingan seberang jalan atau luar kota berani mati sekali. Dan akan menghancurkan usaha saudara. Mengambil keuntungan saudara secara cheating dan tidak fair. Saudara, engkau diam aja. Engkau jangan grogi, minta bantuan si A, si B, si X. Enggak perlu. Semua katakan tidak perlu. Tidak perlu. Saya sudah ada yang membantu. Saya berjalan dengan Allah Bapa. Saya lewati semuanya dengan kemenangan. Amin. Yakinkan diri saudara. Anak-anak mulai muda, remaja, mulai berkompetisi. Mulai berkompetisi. Mulai ada tantangan. Suruh maju untuk bertanding atau berlomba. Bagus itu. Karena dari kecil sudah mulai diajak satu budaya competition. Di mana kita harus bisa survive. Aku harus bisa mengalahkan dia. Ya saudara, tetapi satu hal. Engkau mempunyai Bapa yang luar biasa. Jadi kalau saudara menghadapi semuanya. Engkau akan melewatinya. Engkau tidak akan cedera. Engkau tidak akan kerugian. Engkau juga tidak akan apa-apa dipermalukan dan dijungkir balikan. Engkau akan melenting berdiri lagi. No problem. No problem. Itu sebab saudara harus besar hati. Amin. Maksud perjalanan sudah kita lihat. Musuh di perjalanan kita sudah lihat. Saudara, sekarang yang ketiga. Semua katakan, kuasa Tuhan. Sepanjang jalan saya. Seiring dengan berjalannya usia dan umur, semakin orang semakin tua. Kalau dia mulai dari remaja, dari muda, sudah bersama dengan Allah Bapa. Semakin tua, semakin tiap tahun dia menua, saudara, semakin hebat dia punya kuasa. Sebab bagi saudara-saudara yang merasa, aku kok selalu sedih. Aku kok selalu ditinggal. Yang lain lebih kencang, lebih depan dari aku daripada aku. Aku mesti di belakang. Mungkin aku mempunyai sesuatu kondisi ketertinggalan. SDM-ku tidak baik dan lain sebagainya. Sekalipun. Semua katakan sekalipun. SDM saya kurang baik. Saya melewati semuanya. Bersama Bapa saya yang di sorga. Yang maha kuasa. Yang akan membuat saya melewati semua secara luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Semakin orang menyadari bahwa dia semakin lemah, semakin bagus. Itu kata Alkitab. Karena dengan demikian, Tuhan gak ada hambatan. Tuhan tidak ada penghambat untuk berbuat sesuatu kepada kita. Coba kalau saudara berkata, Tuhan sebenarnya saya itu mampu Tuhan. Dalam ujian kemarin sebetulnya saya mampu. Saya sudah belajar luar biasa Tuhan. Cuma kenapa gak tahu kejadian begini. Tuhan bilang, go on, please help yourself. Silakan jalan terus, bantu dirimu sendiri. Saudara. Tapi kalau saudara merendahkan, saya merendahkan. Tuhan, hamba seorang yang kurang. Hamba seorang yang ada cacat, ada kekurangan. Ada yang kurang baik dalam hidup hamba. Tuhan bilang, anakku,
Jangan khawatir. Aku bisa mengubah. Aku bisa melakukan pekerjaan besar dalam hidup. Sebab itu apa yang sebentar kita akan baca dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Semakin tahulah kita betapa Tuhan Yesus luar biasa bagi kita. Markus 6 ayat yang ke-8. Markus 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, 7 dan 8. 1, 2. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Amin. Saudara, ini satu ayat yang aneh. Disuruh pergi mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saudara, gak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali, ya tadi saya mau bawa tongkat lupa lagi di sini. Ya, saya mau tunjukkan tongkat itu buat apa. Kita pasti tahu tongkat ini adalah kuasa Roh Kudus. Saya beritahu kepada saudara, orang yang bergantung kepada tongkat, kuasa firman dan Roh Kudus, dia akan melewati semua. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, persoalan apa? Penyakit apa? Keberatan hidup seperti apa yang saat ini saudara alami dalam hidup? Yesus berfirman, jangan bawa yang lain. Bawa tongkat saja. Aku akan berjalan dengan engkau. Aku akan membimbing engkau dengan kuasaku. Dan engkau akan melewati semuanya. Apa yang tadi pagi kau tinggal di rumah, di pekerjaan kemarin. Dan segala macam yang menggelantung dalam pikiranmu. Dan engkau tidak bisa keluar daripadanya. Anakku, pagi ini aku akan menyelesaikan semuanya. Supaya engkau bisa melewati semuanya. Tidak ada yang mustahil. Katakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang kecuali. Semuanya saya akan lulus dan melewatinya.